jangan lunain dulu ya. Oke, stream, sabar. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Peternak sapi diimbau waspadai penyakit endemis pada hewan ternak. Peternak sapi di Bandar Lampung diminta untuk mewaspadai penyakit endemis yang terjadi akibat pengaruh cuaca selama masa pancaroba. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Bandar Lampung, Tole Dailami menyebutkan, bovine epimeral fever atau BEF atau akrab disebut dengan demam 3 hari merupakan penyakit yang bakal menyerang sapi saat perubahan musim. Menurut Tole, kewaspadaan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan perawatan ternak dan menjaga kebersihan kandang. Ia menjelaskan sulit membedakan sapi yang terjangkit BEF dengan yang terjangkit PMK, sehingga peningkatan kewaspadaan perawatan ternak dan menjaga kebersihan kandang menjadi saran terbaik. Ia juga mengatakan BEF dapat menjadi sarana pintu masuk infeksi lainnya, seperti infeksi bakteri Haemoragic septicemia yang dapat memperparah kondisi sapi, sehingga dapat menyebabkan kematian. Meski demikian, masyarakat tak perlu panik dengan BEF dan PMK, karena keduanya merupakan penyakit yang tidak menular ke manusia. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Pemkot Bandar Lampung sudah memberikan imbauan kepada masyarakat yang hendak membeli hewan kurban. Hal itu dilakukan karena merebaknya kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di sejumlah daerah. Kepala Dinas Pertanian Bandar Lampung Agustini mengatakan pihaknya bakal mengatur sejumlah syarat bagaimana hewan kurban dapat diperdagangkan. Syarat itu antara lain, hewan kurban yang masuk ke Bandar Lampung harus diawali dengan permintaan dari daerah Bandar Lampung yang diketahui oleh pemerintah setempat. Setelahnya, pihak yang akan mendatangkan hewan kurban harus memastikan hewan tersebut dalam keadaan sehat. Hal itu dipastikan dengan proses karantina hewan kurban selama kurang lebih 14 hari. Berita selanjutnya, warga Bandar Lampung diminta waspada penyakit DBD. Penyakit demam berdarah dengue atau DBD masih harus menjadi hal yang diantisipasi oleh masyarakat Bandar Lampung. Dari data Dinas Kesehatan Bandar Lampung dihimpun Tribun pada Sabtu 18 Juni 2022, tercatat sedikitnya 100-an orang terjangkit DBD tiap bulannya di Bandar Lampung pada tahun 2022 saat ini. Rincian data tersebut yakni pada Januari sebanyak 217 orang, Februari 177, Maret 158 orang, April 126, dan Mei 126 orang. Sementara pada bulan Juni terhitung sampai dengan 17 Juni kemarin, temuan DBD di Bandar Lampung ada di angka 64 kasus. Dengan rincian di atas, total kasus DBD di Bandar Lampung mencapai 868 kasus dalam kurun waktu dekat 6 bulan. Dengan tren yang tinggi berada di triwulan pertama tahun 2022. PLT Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung Desti Mega Putri menjelaskan, terdapat beberapa daerah yang tinggi akan kemunculan kasus DBD di Bandar Lampung, yakni Rajabasa dan Kemiling. Dua daerah tersebut dinilai atas faktor kelembapan yang cukup tinggi, sehingga disenangi oleh nyamuk Aedes aegypti, salah satu perantara DBD, bersama dengan dua jenis nyamuk lainnya, yakni Aedes albopictus dan Aedes scutellaris.
Kemudian ia juga mengatakan angka kasus DBD di Bandar Lampung untuk tahun ini sudah dipastikan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pasalnya di tahun 2021 lalu, pihaknya mencatat hanya ada 517 kasus di Bandar Lampung. Dihimpun dari banyak sumber, nyamuk demam berdarah bisa dikenali dari pola belang-belang putih di sekitar tubuh dan kakinya. Mereka tinggal dan berkembang biak di tempat yang banyak airnya atau penampungan air, seperti selokan, vas atau pot tanaman, tempat minum hewan peliharaan, kolam renang, atau tempat sampah. Berita selanjutnya. Seorang guru di Lampung Timur jadi tersangka kasus perselingkuhan. Seorang guru di Lampung Timur, KT, berusia 32 tahun yang dipergoki suaminya sedang selingkuh dengan pemuda berinisial MA yang masih berusia 25 tahun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Wai Jepara. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah kasus perselingkuhan mereka diadukan oleh suami KT yakni AJ ke Polsek Wai Jepara pada Rabu 15 Juni 2022. Menurut Kapolsek Wai Jepara AKP Jalaluddin, keduanya dikenakan pasal 284 KUHP tentang perzinahan. AKP Jalaluddin mengatakan keduanya mengaku baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut. Kendati demikian, pihaknya tidak melakukan penahanan terhadap keduanya. Sebelumnya diberitakan seorang pria berinisial AJ warga desa Labuhan Ratu, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur memergoki istrinya berinisial KT saat sedang bersama pria lain. Ia memergoki istrinya di rumahnya di Kecamatan Wai Jepara pada Rabu 15 Juni 2022 sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Wai Jepara AKP Jalaluddin mengatakan AJ memergoki KT saat pulang untuk mengambil jaket. Sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, AJ pergi keluar rumah dengan mengendarai motor. Belum jauh dari rumah, AJ baru sadar lupa membawa jaketnya. Sesampai di rumah, AJ kaget melihat ada sepeda motor dan sandal di depan rumahnya. AJ pun bergegas masuk ke rumahnya. AJ mengaku melihat istrinya berlari keluar rumah. AJ memeriksa toilet rumahnya yang dalam kondisi terkunci dan akhirnya menemukan seorang pria. Berita selanjutnya, ibu rumah tangga di Tulang Bawang keluhkan tingginya harga cabai. Harga cabai di Tulang Bawang melambung tinggi. Kini cabai merah besar menyentuh angka Rp90.000 per kilogram. Selain cabai merah besar, cabai rawit juga ikut berangsur naik hingga menyentuh angka Rp80.000 per kilogramnya. Harga cabai merah besar naik sebesar Rp16.500 dan cabai rawit Rp3.500 per kilogram dari minggu sebelumnya. Kenaikan ini tentunya berdampak pada para ibu rumah tangga yang setiap harinya menggunakan cabai sebagai pelengkap bumbu masakan. Dengan naiknya harga cabai membuat para ibu rumah tangga terpaksa mengurangi pembelian serta pemakaian cabai setiap harinya. Maya, warga Kecamatan Menggala menuturkan harga cabai yang mencapai Rp90.000 per kilogramnya sudah hampir sama dengan harga beras dengan ukuran 10 kg. Ia berharap harga cabai dalam waktu dekat dapat kembali normal seperti hari-hari sebelumnya. Menurut Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Erwan Hadi, kenaikan harga cabai saat ini diakibatkan oleh dua faktor penyebab, antara lain faktor cuaca yang kurang stabil serta tingginya permintaan pasar. Berita selanjutnya, satu pemuda terduga pencurian motor di Lampung Timur berhasil diamankan.
Pemuda belasan tahun di Kabupaten Lampung Timur kocar-kacir saat dihentikan polisi yang sedang patroli. Ketika itu, dua pemuda yang lari berhamburan itu diberhentikan saat melintas mengendarai Honda Beat. Tepatnya di wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Tim TKP 308 Labuhan Maringgai langsung curiga sehingga melakukan pengejaran. Tim TKP 308 berhasil menangkap seorang remaja berinisial AJ berusia 18 tahun yang berasal dari Kecamatan Kabupaten Lampung Timur. Usut punya usut, ternyata pemuda belasan tahun itu lari ketakutan karena beberapa waktu sebelumnya telah mencuri motor. Kapolsek Labuhan Maringgai Polres Lampung Timur Kompol Yusvin Argunan mengungkapkan, pemuda belasan tahun itu mencuri sepeda motor di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai pada Jumat 10 Juni 2022 lalu. Mereka mencuri motor terparkir di depan rumah warga Desa Karya Makmur. Pada saat diberhentikan oleh anggota, kedua orang tersebut melarikan diri, lalu dilakukan pengejaran dan penangkapan. AJ mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor. Selain itu, pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya yang berhasil kabur. Selain menangkap pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti. Barang buktinya yakni berupa sepeda motor Honda Beat Street berwarna hitam tanpa plat yang digunakan pelaku, satu buah kunci letter T berwarna hitam, satu buah STNK dan BPKB sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi A4241SF. Berita selanjutnya, warga Waiharu berjuang untuk buka isolasi wilayahnya. Dengan alam pikir yang seadanya, warga Waiharu terus berjuang untuk membuka isolasi di wilayahnya. Berbagai cara terus mereka lakukan, mulai dari permohonan ke pemerintah Kabupaten Pesisir Barat hingga mengirim surat ke Istana Negara di Jakarta untuk mengadukan nasib mereka kepada Presiden Joko Widodo. Rahman Paratin Siring Gading Waiharu menceritakan, sejak tahun 1882 sampai tahun 2022 ini, masyarakat Waiharu belum merasakan arti sebuah kemerdekaan yang sesungguhnya. Untuk diketahui, Jalan Waiharu ke Waiheni dirintis oleh masyarakat setempat sejak tahun 1994 berupa jalan setapak. Kemudian pada tahun 2011 hingga 2012, pemerintah desa dan tokoh masyarakat mulai mengajukan permohonan izin ke kementerian terkait untuk mendapatkan izin pengesahan status jalan lintas. Namun pada saat itu yang dikabulkan hanyalah berupa status jalan patroli. Sampai pada tahun 2019, oleh Pemda Pesibar dibukalah badan jalan selebar 6 meter sepanjang 10 kilometer. Setelah itu timbullah persoalan baru dari pihak TNBBS yang mana mereka seolah mempersulit dan menghalang-halangi setiap aktivitas Pemda Pesibar untuk memperbaiki jalan penghubung di wilayah tersebut. Maka jalur lintas penghubung wilayah Waiharu Waiheni tersebut sampai saat ini tidak bisa ditangani secara maksimal oleh pemerintah Pesisir Barat. Sementara itu, beberapa waktu yang lalu, Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal mengatakan, pembangunan jalan akses Waiharu menuju Waiheni itu memang merupakan prioritas Pemkab Pesisir Barat dan telah dianggarkan pada tahun 2022 ini. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video,
Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.